Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang kita hormati, kita ini adalah pejuang yang bertemu tidak sengaja, tetapi karena kita satu gelombang ya, paling tidak gelombang perjuangan dan keimanan ya. Sempat kita berbahagia sekali persoalan ijazah palsu, karena ijazah, tetapi ada yang memproduk ijazah itu untuk digunakan sebagai kejahatan. Siapa yang menggunakan untuk kejahatan itu? Tentu tidak Jokowi sendiri menurut kita ya. Ada gerombolan yang betul-betul sedang memperkosa Indonesia itu yang tentu ada gerombolan-gerombolan itu yang kita berbahagia. Terakhir kemarin itu kita mengenal ada RRT gitu ya. Ya. Tinggal RT Om. Tinggal RT ya. Tinggal RT. Karena begitu semangat, rakyat juga terbangun semangatnya untuk mendorong itu. Tapi pendek cerita kita tahu ada satu keanehan dan ya kecewaan tentunya. Dari 3 RRT ini yang seolah-olah paling pemberani gitu kan, tentu orang yang kita kenal adalah Saudara Rismond. Rismond. Dan yang menjadi lucu adalah mengapa Rismond itu ujuk-ujuk ya, kalau boleh dikatakan, karena datang di tengah-tengah ya, dibanding kita berjuang selama. Ada beliau di perjuangan di tengah-tengah kita, dan kita merasa diperkuat ya. Tapi terus terang, ini kebetulan ketemu Bu Tifa, tentu pengetahuannya lebih atau informasinya lebih banyak daripada kita. Dari mana datangnya Rismond ini gitu ya? Dari mana datangnya? Karena mengandung bahaya juga menurut pengamatan saya. Di tengah-tengah kita bicara masalah itu, dia bersama kita dan bicara satu agenda yang nampaknya berbeda. Bersinggung masalah Jessica lah, masalah, dan berani sekali gitu. Sebut nama jenderal-jenderal polisi. Ini ini kan berarti bisa orang mengasumsikan kita ini sama dengan dia itu. Iya, betul. Nah, ujuk-ujuk kemudian sekarang terjadi seperti ini. Saya sebelum ke Butiva, saya di sebuah pertemuan penting di Petamburan itu, saya didatangi seorang ibu-ibu. Hati-hati loh sama Rismond. Kalian kenal nggak? Ya kita kan satu gelombang saintifik lah, nggak ada masalah. Tapi dari mana dia datanya? Ya Bismillah lah kita doa. Dan ternyata seminggu dari itu kejadian ini. Mungkin kita kepengen mendengar dari Butiva dari mana jawab apa yang saya paparkan sendiri. Ya, sebetulnya gini, kalau saya karena peneliti ya Om, jadi memang harus betul-betul bersandarkan kepada evidence base, kepada data ya. Jadi saya dengan Om Nim juga dengan teman-teman yang lain juga sama nggak taunya, yaitu siapa sih, muncul dari antah berantah dan sebagainya gitu ya. Dan ini juga sebetulnya menjadi pelajaran buat kita semuanya ya. Untuk lain kali itu kalau ada pemain baru menongol tiba-tiba itu kita harus sama-sama saling check and balance ya. Jangan lalu percaya gitu. Lalu saya juga sedikit punya pandangan lain dibanding Om nih, bahwa dia paling berani. Enggak, dia nggak paling berani, dia cuma paling keras aja ngomongnya gitu. Ya kan itu. Jadi kalau saya sih nggak setuju. Kita semua berani, kita semua pemberani gitu ya. Dimulai dari paling pemberani itu Pak Bambang Tri itu gitu. Itu luar biasa. Ini sekarang dia mau bikin Jokowi undercover ketiga loh. Ya kan? Nah, saya malah mau menyoroti itu, keberanian Pak Bambang Tri itu yang menginspirasi saya, bukan Rismond yang ini. Jadi menurut saya lebih baik kita lupakan aja lah. Tapi memang sedikit catatan. Catatan saya tuh begini. Apa yang diteliti oleh Rismond ya, dan kemudian sudah ditulis di dalam buku Jokowi's White Paper, itu nggak bisa dianulir. Dan di situ juga yang membuat saya menyatakan sampai dengan hari ini bahwa Rismond itu peneliti. Ilmunya lumayan. Jadi apa yang dia tulis di dalam Jokowi White Paper itu confirm. Artinya itu bisa dipakai menjadi sebuah sejarah. Iya, confirm, nggak ada yang keliru. Malah sekarang dia kebingungan untuk menyatakan bahwa apa yang dia tulis itu nggak benar. Ya, makasih. Ya, makasih banyak. Iya, malah yang paling lucu adalah dari semua
penelitian yang dilakukan oleh Rismon itu malah dia kebingungan sendiri. Kenapa dia kebingungan? Karena benar. Karena benar, tapi kemudian karena dia dengan kasus-kasus yang sekarang ini mendera dia ya, mulai dari ternyata ketahuan kalau ijazah dokter nya palsu, ijazah magister nya juga palsu. Nah, ini kan yang persoalan itu kan yang mendera dia, itu masalah dia ya kan gitu. Tapi bagi saya sebagai sesama peneliti ya, sebagai peneliti adalah bahwa dia yang dia tulis, yang dia hasilkan dan kemudian kita bukukan bersama-sama itu sahih, valid. Karena apa? Sudah divalidasi, sudah direview oleh ahli pakar digital forensik juga yang bereputasi internasional, yaitu Profesor Tono Saksono, Dr. Ridho Rahmadi, ya, dan yang terakhir juga ada anak jenius yang inisialnya itu topi merah ya, Imam ya, itu confirm bahwa apa yang dilakukan oleh Rismon dengan rumus dan sebagainya, walaupun mungkin ada 1-2 yang perlu dikoreksi, tapi itu confirm valid. Saya sangat setuju. Mungkin ada sebuah kebijakan lah. Kita nggak perlu menghabiskan energi waktu ke masalah Rismon kalau saya. Itu masalah lalu. Masalah dia. Masalah dia lah. Masalah dia. Tidak teruji. Tetapi bisa juga saya khawatir beberapa kelemahan dia justru memang dimasukkan oleh orang tertentu supaya nanti supaya kita nggak kredibel. Supaya kita nggak kredibel. Jadi gini, kalau saya a blessing in disguise sih sebenarnya Om. Karena apa? Saya tuh sebetulnya selama setahun bersinggungan sama dia, saya selalu khawatir. Karena di dalam setiap pertemuan-pertemuan penting dengan lembaga-lembaga penting, itu tuh Rismon itu ngomong tentang ijazah paling cuma 10 menit, 5 menit. Selebihnya dia ngomong Jessica Wangso, dia ngomong Jenderal Tito Karnavian, dia nuding Jenderal Muhammad Nur Al-Aswa. Itu saya khawatir gitu loh, karena itu kan nggak ada hubungannya dengan apa yang sekarang ini sedang kita sampaikan di Komnas HAM, di Kompolnas, di lembaga-lembaga, di Ombudsman. Makanya jadi saya jadi ingat Bu, jadi begini, satu acara GMKR di peluncuran di Januari di Hotel Amaris itu, saya kebetulan menjadi host dan minta orang melontarkan sesuatu tentang ijazah-ijazah itu. Nah, gilirannya Rismon, saya minta Mas Rismon habis Pak Yusuf Marta nanti Mas Rismon, iya di samping saya kejar terus mana, aku mau ke Bandung Mas. Dia seperti ketakutan sekali orang semua pembicaraan yang dia kalau berani ini saya sudah ada kecurigaan gimana? Jadi memang sebetulnya kalau saya dapat sumber kredibel ya, ini kaitannya sama dugaan kepalsuan ijazah doktor dan masternya dia di Jepang itu. Itu sebetulnya sudah diinvestigasi oleh kepolisian sejak November 2025. Itu saya dapat sumber kredibel ya, A1 ya. Nah, di situ. Nah, kalau sebelumnya kita sih, saya dan Mas Roy udah curiga udah lama. Tetapi ya karena kita curiga dari fisik formal. Ya, jadi sekali lagi yang saya sampaikan ini evidence based ya. Artinya ada data dan ada saksinya ya. Pada saat awal muasalnya itu kan Andi Aswan yang mempertanyakan tentang benar nggak sih dia ini kuliah di Jepang. Kalau kuliah di Jepang bertahun-tahun kok nggak bisa bicara bahasa Jepang satu kata pun kan gitu ya. Nah di situ kami juga curiga, kebetulan ada sahabat saya yang sempat sekolah di Jepang. Ditanyakan scholarship-nya yang mana dia juga kebingungan. Nah kemudian saya langsung tanya sama Rismon, sama yang bersangkutan, kita ada Mas Roy, ada kita semua. Saya tanya, Mon, kan kamu dipersoalkan ijazahmu nih, kenapa nggak kamu tunjukkan aja kayak kita? Kan saya sama Mas Roy nih loh, ijazah satu saya, ijazah saya gitu kan. Oh, ijazah saya di kampung Mbak, gitu. Dia ngomong gitu, ijazah saya di kampung. Nah, ini persoalan penting Mon, ini kredibilitas kamu. Kamu minta aja orang di kampung untuk ngirim, pakai JNE, saya ngomong gitu. Awalnya gitu ya, itu malah saya katakan seperti itu. Jadi kenapa karena saya sayang sama dia kan gitu ya. Karena saya care sama dia, karena maksudnya kita ini sesama perjuangan, kita pasti ada rasa saling care kan. Dan sama sekali tidak terbersit keraguan terhadap latar belakang pendidikan dia. Tetapi dengan jawaban itu kan kita juga saling bertanya kan sesama kita, gimana sih ini anak gitu kan. Masa ijazah kok katanya di kampung kan gitu ya. Ini kan gitu. Baik, Bu Tifa. Terlalu remeh-temeh lah. Iya, nggak usah. Urusan dia lah, ini berarti ada urusan. Udah.
Katanya sampah dibuang pada tempatnya. Saya justru sama beberapa teman-teman dan para senior kan mencurigai mengapa Ade Armando begitu kerasnya kelompok-kelompok atau yang lain itu kepada Pak JK, Pak Yusuf Kala ya. Hanya mempersoalkan sesuatu yang dibanggakan oleh orang-orang ceramahnya ada di UGM. Bagaimana dia mendamaikan perdamaian yang sudah terkenal lah beliau pendamai itu. Dan beliau berhasil mengkorek secara formalnya bagus lah, misalnya di lapangan hasilnya orang Kristen gimana ini itu nggak ada masalah, tapi dipermasalahkan sekarang oleh potongan-potongan video oleh Ade Armando itu. Kita menduga sebenarnya bukan persoalan itu, karena JK mengucapkan tunjukkan saja ijazahnya. Siapa yang menyinggung masalah ijazah, mereka tuh seperti kayak bersemangat. Betul. Gimana benar Bu? Ya, ini kan ini kaitannya sama Pak JK, Pak Zulkifli. Jadi kalau ini kita korelasikan dengan soal ijazah, itu kan tuduhan bahwa Pak JK itu yang jadi bohir gitu kan, gitu jadi bohir. Nah ini saya kebetulan pas banget ini ya suasananya. Ini di restoran di mana sejak bulan Mei 2025, sejak mula pertama saya membangun tim saya nih, tim pembela Dr. Tifa. Memang saya menggunakan tempat ini itu untuk tempat pertemuan secara rutin. Ya, yang namanya juga pengacara nggak mampu saya bayar. Saya ini siapa sih mampu membayar puluhan pengacara? Masa iya sih beliin makan siang atau makan malam? Saya nggak berikan sama aktivis, ada jurnalis segala macam. Jadi ibaratnya kalau kemudian ada tuduhan dari Termul, wah itu di restoran mewah, makan segala macam, ada acara segala macam, puluhan orang, ini bohirnya. Ini cuma berapa sih gitu kan ya, masa keikhlasan kita semua sama-sama, masa mereka bersusah payah siang malam sama kita, mendampingi kita kemana-mana, masa neraktir makan aja kita keberatan kan gitu, masa harus minta sama Pak JK kan gitu ya. Jadi tuh ini sekaligus saya klarifikasi gitu ya. Jadi dan Dr. Tifa apa sekaya raya itu enggak, saya itu ya uang buat mentraktir para aktivis, teman-teman pengacara untuk makan di sini itu dari buku-buku. Saya kan penulis buku ya. Buku itu dibeli sama siapa? Rakyat Indonesia. Jadi artinya bohirnya adalah rakyat Indonesia. Kan gitu. Jadi sekaligus ini klarifikasi ya. Jadi inilah kita ya. Saya kan dididik sama para senior juga bahwa kita ini kalau berjuang, ayo kita kalau punya apa ya kita keluarin. Ya cuma sekedar Mas Hadi pengen minum es teh aja, masa nggak mau kan gitu ya. Mintanya bukan amplop kok, cuma es teh kan ya. Cuma nasi mandi aja, masa nggak mau traktirin kan gitu ya. Sesederhana itu, tapi ya Termul itu kan suka membesar-besarkan gitu kan, wow segala macam. Ya nggak betul itu. Ini berapa sih kita sekali makan di sini kan gitu ya. Jadi itu sekali lagi nggak butuh sampai miliaran. Kita pergi untuk berjuang ini ya, misalnya ke Solo menghadiri sidang, kita bedah buku di Medan segala macam, ya udah kita. Saya melihat hikmahnya ini ada persaudaraan perjuangan yang sangat erat, yang tumbuh karena perjuangan-perjuangan ini. Misalnya Bu Tifa tahu kita ada satu GMKR ya, yang itu luar biasa itu. Para jenderal-jenderal purnawirawan dari Jakarta sampai Jawa sana jadi berhubungan dan semua merasa patriotisnya tumbuh gitu kan. Betul. Nah, mereka tidak ingin persoalan ijazah ini selesai. Betul. Karena kalau tidak dituntaskan, ini ada di balik ini ada suatu kejahatan yang besar. Nah, kalau Bu Tifa melihat dari materi untuk perjuangan pembuktian ijazah ini, bahwa ini memang tidak ada lah atau palsu gitu, itu kelihatan kan sudah kelihatan apa itu. Tapi bagaimana Bu Tifa bisa memberikan semangat pada kita semua ya, bahwa melihat sekali ini bahkan ada endingnya gitu. Ya, intinya gini, dari sejak awal ya, saya secara pribadi, ya mudah-mudahan Mas Roy Suryo juga sama dengan saya. Kita itu berniat untuk mengklarifikasi, melakukan penelitian untuk membuktikan apakah ijazah Pak Joko Widodo ini asli atau palsu kan itu, dengan bekal ilmu dari kami. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan? Ya kita sudah tunaikan tugas kita sebagai peneliti kan,
dengan buku Jokowi White Paper ya, dan buku saya Otak Politik Jokowi sebenarnya udah selesai. Lalu sekarang kalau masalah ini yang membebani kita semua ini soal ijazah, sekarang kita punya kunci ya. Kami punya kunci namanya 3C. Clean, clear, credible. Ya. Clean dari sisi dokumen, clear dari sisi prosedur, dan credible dari sisi ahli dan saksi. Nah, itu yang bisa menyelesaikan soal polemik ijazah ini. Nah, salah satu yang sekarang ini kita kerjakan, ya ini mudah-mudahan ini breakthrough ya, terobosan, yaitu kita sengketa, kita berdua sebagai prinsipal kita sengketakan dokumen ini, 709 dokumen ini ke Komisi Informasi Publik. KIP. Ini yang dari UGM? Enggak, ini ke Polda ini. Oh, dari Polda. Ya, yang kita sengketakan Polda. Yang kita jadikan sebagai termohon ya, kita sengketakan Polda. Karena Polda yang menguasai 709 dokumen. Nah, mudah-mudahan dengan sidang tersebut maka clear semuanya, dokumen yang dijadikan sebagai dokumen pendukung ijazah itu bersama dengan ijazahnya kita buka semuanya di sidang KIP DKI Jakarta. Itu sebagian sidang besar itu yang dikenal dengan bukti 700 dari UGM itu, Bu. Iya, 505 dari dokumen dari yang sampai dengan hari ini kan masih dihitam-hitamkan nih sama UGM. Nah, sidang KIP itu adalah sidang yang paling relevan untuk menguji 709 dokumen itu. Bukan sidang di pengadilan, itu beda lagi, itu kan mengkriminalisasi saya. Mengkriminalisasi para aktivis. Kalau kita mau membuktikan otentitas atau keabsahan ya, clearnya dokumen ya di sidang KIP. Itu sidang yang paling pas. Nah, ini kita sudah dari hitungan hari aja, tinggal kita tunggu aja. Kami minta dukungannya semuanya ya, Om Lim, semuanya para aktivis ya. Kita ramaikan sidang KIP dan disitulah letak sidang yang paling pas, paling relevan, paling tepat untuk membuka semua dokumen yang terkait sama ijazah Joko Widodo. Ya. Kalau tadi disebutkan dengan 3C, sebenarnya kita melihat sangat mudah dan sangat lemah sekali mereka dari C yang pertama itu dari dokumen ya. Iya, dari dokumennya. Betul. Tetapi Bu Tifa melihat bahwa sampai saat ini UGM tetap membela dokumen itu. Itu gimana, Mbak? Nah, kan ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Om Lim ya. Jadi UGM ini kan tadi sudah saya sampaikan pada satu konfres ya, bahwa ini UGM ini kan sebagai pihak yang seharusnya betul-betul menegakkan diri pada evidence base ya, malah menjadi pihak yang mati-matian mau menutupi semua evidence ini, semua data ini gitu loh. Jadi sekaligus saya juga ingin meminta kepada semua peneliti, semua ilmuwan yang ada di seluruh Indonesia, ayo ini saatnya kita bangkit bergerak untuk menyelesaikan persoalan 3C dari kontroversi ijazah ini. Karena hanya kita para peneliti, kita para ilmuwan tidak boleh lagi menjadi setan bisu. Kita semua harus bicara, harus bergerak bersama demi untuk menyelesaikan kasus ijazah polemik ijazah Joko Widodo ini. Dan tempatnya itu bukan di sidang pidana di mana kami yang ditersangkakan, tempatnya adalah di sidang keterbukaan Komisi Informasi Publik. Itu tempat yang paling pas. Ya. Baik, saudara sekalian, jadi kita dengar sendiri semangat orang yang menjadikan kita selama ini semangat juga. Bu Tifa dengan Mas Roy, insya Allah masih kita saling punya trust ya, kita punya kesatuan untuk menyelamatkan Indonesia ini. Amin. Supaya tidak terulang-ulang, jangan sampai kemudian kejadian lagi karena tidak ada punishment, tidak ada hukuman yang sepadan orang yang berbuat jahat kepada bangsa kita. Nah, semoga dalam beberapa hari ke depan kita tetap mau menuntaskan dan insya Allah ya orang yang bersalah ya tetap akan dan terpenting adalah Bapak Presiden. Bapak Presiden harus tentunya memuliakan beliau sendiri ya dengan memberikan benang merah, benang hijau, benang harus turun tangan beliau. Sangat mudah bagi beliau. Dan itu yang memperkuat beliau. Kalaupun kembali ke masalah pencalonan presiden, tunjukkan ini. Kalau beliau berbuat adil dan dibawa, insya Allah rakyat dengan berbondong-bondong pasti akan mendukung beliau. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om. Ya Om.